Pak Ganjar. Apa kabar hari ini Pak? Ya. Baik. Luar biasa ya Pak. Pagi hari ini saya ditugaskan untuk melakukan percakapan observasi sebagaimana yang kemarin kita sudah buat jadwal, dan hari ini saya berharap Pak Ganjar dapat memberikan waktu untuk kita melakukan percakapan observasi sebelum Pak Ganjar datang ke kelas untuk mengajar. Oke. Jadi terima kasih Pak atas kesediaannya. Begini Pak, kita santai saja karena ini bagian dari observasi. Kita betul-betul ingin menggali kemampuan, strategi, dan tujuan pembelajaran. Jadi suasananya betul harus dibuat nyaman ya Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar kan saat ini sehat ya. Baik. Begini Pak, di observasi ini, pasca observasi kelas, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan sebetulnya ya, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ganjar. Yang pertama, apa sebetulnya tujuan pembelajaran yang akan nanti Pak Ganjar kembangkan di kelas nanti? Jadi untuk materi saat ini tujuan pembelajarannya ada beberapa indikator. Jadi untuk materi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, yang tujuan pembelajaran itu mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perang dingin, menjelaskan jalannya perang dingin tersebut, analisis perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan ekonomi global, dan analisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik ekonomi. Baik, dari tujuan yang Pak Ganjar sampaikan tadi ada, kalau tidak salah 4 atau 5 ya. Apakah 4 ini atau 5 ini akan dicapai dalam pertemuan di kelas hari ini, atau mungkin hanya dipilih ada 2 tujuan atau 3 tujuan yang akan dicapai hari ini? Itu untuk hari ini indikator ketiga, yaitu menganalisis perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan manusia. Jadi anak-anak diarahkan agar mereka dapat memahami ya yang poin ketiga tadi, perang dingin ini ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan kedua, kira-kira kan dari tujuan pembelajaran yang luar biasa Pak Ganjar sudah susun dan akan dikembangkan di kelas. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Ganjar di kelas seperti apa? Jadi untuk pelajaran saya, area perkembangan yang hendak dicapai itu mengembangkan kemampuan intelektual dan cara menyampaikan materi perang aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampak terhadap ekonomi global yang dapat mudah dipahami oleh siswa, dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Poin yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosial profesional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman. Oke, baik Pak. Luar biasa, ini area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ganjar. Tadi saya dengar ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ini memang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang harus melibatkan siswa, harus melihat kebutuhan siswa. Apakah Pak Ganjar sebelum masuk ke kelas, apakah sudah pernah memberikan tugas kepada murid sebagai pengetahuan awal terhadap materi perang dingin ini? Sudah pernahkah Pak Ganjar? Untuk sebentar sudah masuk pertemuan sudah bukan pertemuan sekarang. Pendekatan awal mengenai materi. Baik Pak. Jadi memang begitu kan Pak, kalau pembelajaran berdiferensiasi, alangkah baiknya memang kita sebagai guru harus memberikan materi atau murid juga
sebagai pemahaman awal atau pengetahuan awal supaya ketika masuk di pembelajaran murid-murid tidak merasa asing lagi dengan materi. Baik, terima kasih Pak. Yang mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau begitu dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang sudah dibuat oleh Pak Venture, apa strategi yang dipersiapkan Pak Venture untuk mengajar hari ini? Jadi untuk strategi yang saya siapkan pada pembelajaran kali ini yaitu guru tentunya menyusun perangkat pembelajaran yang tepat. Iya. Kemudian guru memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan itu tentang materi saat ini. Dan yang terakhir, guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Oke. Itu ketiga strategi yang saya siapkan. Baik, terima kasih Pak Venture untuk kesempatan hari ini dan silakan Pak Venture untuk melakukan pembelajaran dan kiranya Pak Venture berkenan untuk diobservasi. Saya adalah salah satu penggerak Angkatan 8. Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan lanjut pembelajaran. Semua berdiri. Salam. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom dan silakan. Kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa dan diminta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Oh iya, silakan. Hari ini minggu lalu Ines kasih tugas mengenai materi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Minggu lalu ada tugas. Siapa yang backing tugas minggu lalu? Ya, mantap. Jadi semua tantangan, makasih banyak sama tugas. Dan saat ini mau mereview dulu materi. Tugas pertama, siapa yang boleh menjawab? Jelaskan secara singkat apa yang Anda ketahui tentang blok barat dan blok timur. Soal nomor 1, siapa yang boleh jawab? Oh, Fadlan, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang blok barat dan blok barat dipimpin Amerika Serikat, sedangkan blok timur dipimpin Uni Soviet. Blok barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur menganut paham komunis dan sosialis. Kedua blok saling menyebarkan ideologi masing-masing dan berpengaruh negara-negara lain selama perang itu. Tidak, sudah Uni Soviet. Siapa yang boleh jawab? Oh, jadi kelas. Tuliskan faktor yang memicu terjadinya konflik antara negara dan perbedaan ideologi, persaingan kekuasaan, perlombaan senjata tidak terjadi. Iya, benar sekali. Aplaus dulu.
akan membagi 3 kelompok. Kelompok dengan teman sebab, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hari ini kita membuat diskusi tentang materi jalannya atau proses perang dingin tersebut. Jadi kita akan saling berdiskusi bagaimana proses terjadinya perang dingin. Jadi ada 3 kelompok. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi buka halaman 118. Kalau kelompok 2, NATO versus Fakta Warsawa. Dan kelompok 3, halaman 121. Kalian akan saling tanya jawab dari materi yang sudah ada. Terima kasih atas kesempatan dari nomor 1 akan mempresentasikan materi pada awal 1947 terjadi pertemuan antara Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan Australia yang membahas rencana mewujudkan kemandirian Indonesia. Pertemuan tersebut berakhir dengan kegagalan mencapai suatu kesepakatan. Setelah itu, pada Juni 1947, sesuai doktrin Truman, Amerika Serikat menyelesaikan program Marshall Plan atau rencana Marshall. Terima kasih. Siap, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 ini bertanya soal materi yang dibahas oleh kelompok 1. Pertanyaan kami adalah jelaskan salah satu dari 3 alasan utama yang membuat Uni Soviet terancam terhadap Amerika Serikat. Berikut alasan utama yang membuat Uni Soviet merasa terancam adalah dalam perdagangan integrasi ekonomi dengan Barat, akan memicu negara-negara Blok Timur untuk memisahkan diri dari pengawasan Ada tugas lagi. Ada tugas rumah, jadi mau ditulis nanti dilemparkan. Jadi mau ditulis tugas rumah. Tuliskan 3 alasan. Tuliskan 3 alasan yang membuat Uni Soviet merasa terancam terhadap Amerika Serikat. Tuliskan 3 alasan yang membuat Uni Soviet merasa terancam terhadap Amerika Serikat. Kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Sudah jelas semua, terima kasih. Jadi jangan lupa tugas buat minggu depan. Ya. Terima kasih. Semua berdiri. Ucapkan. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjut minggu depan. Baik Pak Kenji.
Venture luar biasa kegiatan kita hari ini. Pertama diawali dengan pra-observasi, setelah itu saya melakukan observasi, Pak Venture mengajar di kelas, kemudian saat ini kita ada pada tahap pasca observasi. Kira-kira Pak Venture paham atau tahu apa kenapa ada kegiatan pasca observasi ini? Iya, saya tahu. Saya diobservasi oleh guru penggerak untuk mengetahui proses pembelajaran atau KBM di kelas yang saya bawakan mata pelajaran yang saya. Oke, ya baik. Jadi tentu saya ingin bertanya karena Pak Kenji kan sudah tahu ternyata ya begitu, kalau ketika ada observasi harusnya ada juga percakapan pasca observasi. Yang nantinya saya ingin mengetahui apa perasaan Pak Venture atau mungkin ada kendala atau hambatan yang dialami selama proses belajar mengajar. Tapi mungkin alangkah baiknya saya ingin tanya dulu Pak Venture, gimana perasaannya Pak Venture ketika di observasi dan dilakukan observasi oleh saya? Justru untuk pra-observasi waktu yang lalu sedikit bingung dan pada saat KBM dan setelahnya sudah terbiasa dan semakin lebih baik. Wah, baik sekali ya. Luar biasa, jadi perasaan di awalnya ada sedikit canggung. Iya, sedikit canggung. Saya juga begitu Pak Venture, ketika saya diwawancarai atau diobservasi saat saya melakukan proses KBM, proses belajar mengajar, ya tentu ada rasa ya begitu ya, ada perasaan rasa gugup, ya tidak percaya diri. Tapi terus terang biasa Pak Venture bisa lah untuk keluar dari zona dia, bisa melaksanakan dengan baik. Iya, luar biasa Pak Venture. Kira-kira Pak Venture selama Pak Venture melakukan pembelajaran di kelas, apakah ada kendala yang ditemui oleh Pak Venture? Iya, ada kendala, terutama kan pembelajaran yang lalu menggunakan metode diskusi. Ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat diskusi berlangsung. Jadi apa keinginan Pak Venture dengan adanya murid yang kurang aktif? Sebenarnya saya berharap di kelas saya, di mata pelajaran saya semuanya aktif. Dan untuk siswa yang kurang aktif, saya ingin mereka menjadi aktif dan tentunya juga paham terhadap apa yang saya ajarkan. Kalau kita lihat presentasi ya Pak Venture, kan tadi disampaikan ada siswa yang kurang aktif, berarti ada juga siswa yang aktif. Kira-kira perbandingan berapa persen siswa yang aktif dan berapa persen siswa yang tidak aktif? Persentase siswa aktif dan tidak aktif 90% sudah aktif. Oh iya, bagus ya, luar biasa. Sisanya aktif. Jadi artinya dari skala 10 sampai 100% tentu Pak Venture ingin capai sampai 100%. Iya, saya ingin 100% siswa aktif dan paham dengan materi yang saya ajarkan. Oke, baik Pak Venture. Kalau begitu luar biasa, ternyata ada 10. Nah, kira-kira solusi apa yang akan Pak Venture lakukan agar yang 10% ini, anak-anak yang kurang aktif itu menjadi aktif? Solusi yang saya ingin terapkan untuk siswa yang tidak aktif, yaitu saya ingin melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, mengetahui apa yang menyebabkan mereka tidak aktif dalam diskusi, dan tentunya saya berharap pendekatan-pendekatan yang saya lakukan di pertemuan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan siswa tersebut boleh aktif seperti yang lain. Baik, luar biasa Pak Venture. Adakah strategi? Ya, selain dari Pak, itu sebetulnya solusi sama strategi yang berbeda. Iya. Tapi strategi apakah Pak Venture ingin melibatkan rekan
sejawat rekan guru yang lain, atau ingin melibatkan murid supaya dapat mengajar murid yang aktif dan mengajar murid yang kurang aktif. Apakah ada strategi-strategi seperti itu yang dapat dilakukan oleh Pak Fenca? Iya, saya sudah menyusun strategi untuk pertemuan selanjutnya mengenai materi yang dijelaskan. Dan saya melakukan strategi, saya akan lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran. Saya ingin lebih menggunakan air di dalam kelas. Oke, baik, itu strateginya ya. Supaya siswa lebih menarik dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Dan juga pembelajaran kreatif lainnya, misalnya dengan saya mengajak teman yang sudah aktif, yang sudah paham untuk merangkul teman yang berpartisipasi dalam pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Pak Fenca, kira-kira dengan strategi yang Pak Fenca lakukan, tadi ada solusi, ada strategi yang dilakukan. Apa kira-kira ukuran keberhasilan dari solusi dan strategi? Jadi akan terlihat seperti apa? Misalnya Pak Fenca merasa, oh saya sudah berhasil. Nah, untuk melihat ukuran keberhasilan itu dari mana Pak Fenca? Saya melihat ketika siswa sudah berhasil, sudah paham, yang dulunya tidak aktif dalam diskusi, kalau misalnya hasilnya saya ingin mereka aktif dan paham tentang materi yang saya ajarkan. Itu hasil akhirnya, dan tentunya juga kiranya semua siswa di dalam kelas saya, khususnya yang saya ajarkan, dapat memahami setiap materi yang saya ajarkan, dan tentunya kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi di kehidupan sehari-hari, tentunya lebih baik lagi. Pak Fenca, itu luar biasa ya, solusi, strategi, dan rencana aksi Pak Fenca. Jadi Pak Fenca, saya ulang lagi Pak Fenca, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Pak Fenca? Adakah orang-orang yang bisa dilibatkan sehingga Pak Fenca kan tadi berkomitmen untuk membuat supaya anak yang tadinya 10% tidak aktif menjadi aktif. Nah, apakah ada orang-orang yang bisa membantu atau yang Pak Fenca libatkan untuk supaya komitmen Pak Fenca itu betul-betul diterapkan? Saya rencana akan mengajak guru penggerak untuk memotivasi saya dan juga siswa agar lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran. Pertama, karena saya guru penggerak, saya ingin belajar lebih kepada Bapak yang sedang menjalani studi program guru penggerak. Oke Pak Fenca, kita lihat di penghujung pasca observasi ini ya, sudah di akhir. Nah, rencana tindak lanjut dari Pak Fenca dari masalah yang dihadapi, ada solusi, ada strategi, ada tanggung jawab, ada komitmen yang akan dilaksanakan. Kira-kira rencana tindak lanjut Pak Fenca bagaimana untuk memperkuat komitmen tadi, memperkuat strategi yang sudah disusun oleh Pak Fenca? Tentunya saya ingin belajar lebih lagi. Saya ingin menggali potensi dari saya, sehingga pembelajaran saya di kelas boleh maksimal dan dapat tersalur ke peserta didik dengan mudah dipahami. Oke, jadi nanti siswa juga akan aktif. Iya, sehingga siswa yang tidak aktif menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Baik Pak Fenca, luar biasa percakapan kita sejak dari Pak observasi di kelas dan pas observasi, banyak yang saya dapatkan, pengalaman, pemahaman yang Pak Fenca bagikan ke saya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Fenca, sukses selalu. Terima kasih. Iya.